dipersembahkan oleh pemirsa. Kita masih dalam spesial dialog bersama Pak Hala N. Mansuri. Pak Hala, ini menarik di tengah pandemi. Pandemi kan begitu hit kita, ekonomi kita itu pertengahan Maret ya. Jadi kalau Maret sampai akhir Juni memang ada pertumbuhan kredit di BTN. Ya, kalau kita lihat sampai dengan akhir bulan Maret yang lalu, itu pertumbuhan kredit kami di Bank BTN mencapai kurang lebih sekitar 4,9%. Jadi sampai dengan bulan Maret yang lalu itu masih mengalami pertumbuhan, dan memang segmen yang masih mengalami pertumbuhan ini adalah untuk KPR yang bersubsidi, di mana pertumbuhannya mencapai 10%. Nah, itu sebabnya tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya tambahan SSB atau kredit KPR selisih suku bunga ini, kami masih cukup confident bahwa sampai dengan akhir tahun nanti jumlah daripada kredit yang disalurkan oleh Bank BTN ini masih akan bisa tumbuh. Estimasi kita nanti akan ada di kisaran 5 sampai dengan 6% secara year on year pertumbuhan kredit kita sampai dengan akhir tahun nanti, dipacu oleh adanya pertumbuhan dari KPR bersubsidi yang kita perkirakan akan bisa tumbuh sampai dengan 10% juga sampai dengan akhir tahun nanti, dan adanya permintaan atas KPR bersubsidi ini kan juga menyebabkan kita bisa menyalurkan kredit konstruksi. Karena tentunya bagi para developers kita juga dapat memberikan kepada mereka, karena tidak semua daripada rumah yang nanti akan kita berikan KPR bersubsidi ini kan udah jadi. Yang sudah jadi sendiri kan mungkin kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 40 ribu unit. Nah, kita harapkan tambahan yang 100 ribu unit lainnya itu akan bisa dibangun sampai dengan akhir tahun nanti dan bisa selesai. Karena memang kan untuk bisa membangun itu membutuhkan waktu kurang lebih ya sekitar 2 bulan ya untuk KPR bersubsidi ini. Jadi kita sih masih berharap bahwa tentunya penyaluran kredit kita juga masih cukup bisa positif sampai dengan akhir tahun nanti. Bagaimana proporsi antara kredit bersubsidi dan non-subsidi, Pak? Iya, kalau saat ini mungkin total kredit yang consumer yang kita salurkan itu sekitar 60-an%. Itu berasal dari kredit KPR yang bersubsidi, 40% adalah yang non-subsidi. Kemungkinan besar sampai dengan akhir tahun nanti sih kisarannya tetap akan ada di rasio seperti itu, yaitu kurang lebih sekitar 60% itu akan disalurkan kepada yang subsidi dibandingkan dengan yang non subsidi. Tapi tadi kita juga melihat adanya gejala-gejala bahwa memang untuk selain daripada pengembangan dari KPR bersubsidi yang tadi saya sudah sampaikan, demand-nya itu kan naik 75% di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei yang lalu. Kita juga melihat adanya tren yang sama untuk KPR yang non subsidi, di mana penjualan sampai dengan tanggal 25 itu sudah lebih baik dibandingkan dengan bulan Mei yang lalu, tetapi mungkin kisarannya nggak lebih tinggi dibandingkan dengan, kalau tadi kan yang KPR bersubsidi kan mencapai 75% ya dibandingkan dengan bulan Mei yang lalu. Kalau untuk yang KPR yang non subsidi ini ya kisarannya antara 20 sampai dengan 30% lebih tinggi. Tapi tentunya ini pun juga merupakan salah satu indikator yang positif, di mana bulan Juni ini ekonomi sudah pelan-pelan mulai bergerak. Dan kita berharap tentunya akan lebih aktif lagi di bulan Juli nanti, sehingga tentunya kita berharap bahwa kondisi di sektor properti, khususnya properti residensial ya, atau perumahan ini akan lebih baik lagi di bulan Juli atau di triwulan ketiga tahun ini dibandingkan dengan triwulan kedua yang lalu. Untuk tahun 2020 ketika akhir tahun 2019 atau awal tahun itu berapa sesungguhnya target perumahan yang dibangun, Pak? Memang kan kalau seperti saya sampaikan, sebetulnya untuk KPR bersubsidi ini ada tambahan keseluruhan kredit KPR subsidi SSB itu kurang lebih sekitar 172 ribu secara nasional, yang sebelumnya itu belum ada. Jadi memang ada tambahan 172 ribu, tapi di lain pihak untuk kredit subsidi BP2BT atau biasa dikenal sebagai uang muka itu menurun dari yang sebelumnya porsi Bank BTN itu 69.000 turun menjadi kurang lebih sekitar 29.000. Jadi ada penurunan kurang lebih sekitar 40.000 unit. Jadi tetapi tetap secara net total KPR atau rumah yang kita bisa biayai insya Allah
karena tadi ada tambahan 142, nurun dari sisi BP2BT itu sekitar 40.000 unit. Secara net diperkirakan masih akan positif sebesar 100.000 unit dibandingkan dengan rencana semula. Pernah ditargetkan 1 juta unit rumah dibangun. Ini bagaimana kontribusi BTN terhadap pembangunan target ini, 1 juta rumah? Iya, memang kalau kita lihat untuk pembangunan unit rumah yang 1 juta rumah itu kan nggak dihitung untuk 1 tahunnya ya. Iya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau porsi kita itu selama ini pembangunan rumah berkisar antara 200.000 sampai dengan 250.000 unit rumah yang kita bisa bangun per tahunnya dengan pembiayaan KPR. Tapi pada saat yang bersamaan juga Bank BTN melakukan penyaluran kredit konstruksi. Nah, dari kredit konstruksi yang kita salurkan kepada para developers ini diperkirakan setiap tahunnya itu mungkin kalau kita lihat di tahun 2019 yang lalu itu bisa membangun adanya tambahan unit mendekati 400.000 unit rumah. Jadi kalau di total secara keseluruhan yang disalurkan dalam bentuk KPR dan yang disalurkan dalam bentuk kredit konstruksi baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi yang 400.000 ya kontribusi kita bisa mencapai kurang lebih sekitar 700.000 unit rumah yang kita bangun dan ini kurang lebih mencapai sekitar 70 sampai dengan 80% total pembangunan rumah yang dibangun pada 1 tahun. Jadi memang kontribusi Bank BTN secara keseluruhan dari sisi pembangunan rumah dari program 1 juta rumah tadi itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 70 sampai dengan 80%. Kalau kita lihat di masa-masa lalu dan juga di tahun 2019 yang lalu kontribusi kami kan bisa mencapai kurang lebih sekitar 89% hanya untuk KPR yang bersubsidi. Secara keseluruhan pangsa pasar kami di Bank BTN itu untuk kredit KPR itu mencapai kurang lebih sekitar 39,6 ya mendekati 40% lah. Jadi memang peran kami dalam mendorong sektor properti di Indonesia ini cukup dominan dilihat dari pangsa pasar yang dimiliki oleh kami. Kontribusi 70% lebih terhadap target 1 juta rumah itu dalam berapa tahun, Pak? Yang tadi saya sampaikan mengenai 200.000 plus 400.000 unit itu hanya untuk tahun 2019 aja. Jadi kalau kita lihat dalam 3 tahun yang terakhir sih cukup konsisten angkanya bahwa kontribusi kami memang mencapai hampir mencapai 70%. Tapi tadi merupakan kombinasi antara KPR yang disalurkan dan juga kredit konstruksi yang disalurkan untuk bisa membangun perumahan yang ada di Indonesia. Kemudian komposisi pendanaan, ada dana pihak ketiga, DPK, deposito tabungan, barangkali ada obligasi juga, dana pemerintah, lalu ada tapera. Bagaimana kontribusi tapera terhadap pendanaan BTN? Iya, jadi kalau terkait mengenai tapera sendiri kan memang baru tahun 2020 inilah kita berharap bahwa penyaluran kredit kepada anggota tapera ini bisa dilakukan baru tahun 2020 karena memang kan baru di bulan Mei yang lalu itu PP yang terkait mengenai tabungan perumahan rakyat atau tapera ini dikeluarkan atau resmi ditetapkan. Nah kita berharap nanti di triwulan ketiga tahun ini betul-betul penyaluran atau pemanfaatan dana tapera yang disalurkan dalam bentuk pinjaman KPR itu bisa mulai berjalan, khususnya dalam hal ini adalah kepada para karyawan ASN dan TNI Polri. Jadi itu ya yang pertama-tama akan dilakukan adalah penyaluran kredit KPR tapera kepada ASN dan TNI Polri. Nanti di tahun 2023 baru kemungkinan di luar daripada ASN dan Polri ini akan disalurkan juga kepada karyawan-karyawan yang bekerja di sektor swasta. Jadi memang untuk kontribusi di tahun ini kita belum lihat ini memang cukup banyak, tapi paling tidak dengan mulai menyalurkan Bank BTN dan kita mulai bekerja sama juga tentunya dengan pimpinan di Tapera, kita berharap bahwa bisnis modelnya udah mulai diketahui ke depannya. Iya, baik Pak Pahala. Pemirsa, bagaimana perlakuan BTN terhadap para nasabah KPR pada masa pandemi? Kami akan hadir pada seksi berikut. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh